Bapa, kami sangat bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami, sehingga kami mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya. Sebenarnya judulnya sudah disampaikan di itu ya. Artinya bergunakah Anda bagi Tuhan? Mungkin agak terkesan apa ya? Kadang-kadang kita berpikir kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, umpamanya itu ya. Padahal belum tentu itu, ya kan? Nah, di sini ada ayat yang menunjukkan di perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, dia bilang. Nah, coba saudara kita lihat, tolong tampilin Ayub 22. Ayub 22 ayat 2. Ayub 22 ayat 2. Coba perhatikan. Apakah manusia berguna bagi Allah? Perhatikan loh. Tidak. Baca Alkitab lo hati-hati ya, lihat komanya. Itu artinya apa? Kalimat itu ya satu kalimat. Apakah manusia berguna bagi Allah? Jawabannya tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Oke, mungkin kita akan bilang akal budi itu apa sih sebenarnya? Akal budi itu pinter, cerdas, ya pikirannya sehat, gitu. Ya, memang sih kalau kita ngelihat itunya sepertinya memang untuk diri kita. Nah, saudara kalau perhatikan baik-baik ya, di dalam kalimat selanjutnya dibilang gini, kalau kamu pinter, kamu hebat, itu bukan buat Tuhan. Semuanya buat diri Anda sendiri. Ya kan? Lebih parah lagi dia bilang begini. Coba saudara perhatikan ya. Ayat 3. Coba perhatikan ayat 3. Lebih parah lagi. Ini jangan tersinggung dulu ya. Dengan kalimat ini jangan membuat Anda tersinggung dulu. Tapi apa yang saya sampaikan udah. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa? Itu Tuhan kan? Yang maha kuasa. Kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh. Sekarang saya tanya, kamu benar nih hidup kamu, apakah itu tuh berguna bagi Tuhan? Nah, ini kan kadang-kadang kalimat ini ya kita harus hati-hati. Dan di sini juga kita dibilang kan, kalau kamu hidup saleh, kamu berusaha hidup kudus, ya kan? Apakah itu untuk Tuhan? Apakah berguna bagi Tuhan? Belum tentu. Ya. Ini kadang-kadang kita juga bingung nih sebenarnya. Ini loh ya. Kan selalu gini kan, oh kamu harus benar, kamu harus kudus, betul? Kamu harus kudus, kamu harus benar, seolah-olah untuk Tuhan. Padahal, nah sekarang pertanyaannya kan gini, pertanyaannya gitu. Kalau gitu buat apa kita kudus? Buat apa kita hidup benar? Betul? Mungkin kamu, saudara akan bertanya seperti itu. Itu loh. Ya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari,
Itu adalah perintah. Harus nggak aku hidup kudus? Harus. Harus hidup benar? Harus. Nah, kenapa? Karena kan Tuhan bilang, kuduslah kamu. Kamu yang harus kudus. Bukan, coba buka Imamat 11 ayat 45. Atau 1 Petrus 1 ayat 16. Dia bilang gitu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dia bilang kuduslah kamu, berarti kamu yang harus kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, nggak ada gunanya bagi Tuhan. Katanya ya tadi, nggak berguna. Karena kenapa? Bukan ayat perjanjian lama aja. Tapi ayat perjanjian baru juga menjelaskan kayak gitu. Coba Roma 3. Ayat 11, 12 coba. Roma 3. Ambil. Betul? Coba perhatikan. Hubungkan dengan ayat tadi. Dibilang gini. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Gitu. Jadi tadi kan bilang, jadi jangan bingung ya. Kalau kita kudus bukan untuk Tuhan, itu kenapa sih tujuannya Tuhan suruh kamu kudus? Satu yang harus Anda sadari. Tuhan suruh kamu kudus itu karena Tuhan sendiri mengasihi kamu. Supaya kamu kudus. Kudus itu banyak ya konteksnya ya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun terhadap tubuh kita gitu ya umpamanya gitu loh. Kenapa? Memang efek daripada tidak kudus dan tidak benar itu luar biasa sebenarnya. Jadi Tuhan mau kamu tuh kudus. Dia mengasihi saudara, makanya dia suruh kamu kudus. Dengan kekudusanlah kamu itu, hati kamu tuh akan murni cari Tuhan. Atau kamu hidup di dalam kebenaran. Kalimat ini bukan sesuatu yang Tuhan nggak perlu kamu kudus. Tuhan mengasihi kamu supaya kamu melakukan kekudusan itu gitu loh. Nah, sekarang lagu tadi bagus ya. Saudara perhatiin ya sih lagu yang pertama. Ini tadi pujian penyembahannya luar biasa sebenarnya, dari saya udah ngeliat ya kemajuan kalian tuh luar biasa itu. Cuman kayaknya waktu dilepas ke jemaat disuruh nyanyi kayaknya malu-malu ini gitu. Mau enggak berarti belum tergerak sama kamu. Padahal ini luar biasa sebenarnya kalau saya lihat perkembangannya. Tadi ada satu lagu kata-katanya bagus loh. Tahu enggak? Aku mau jadi kuat. Betul? Ingat kan lagunya tadi? Ya, aku mau jadi kuat. Terus aku mau jadi apa? Hebat. Aku mau jadi pemenang dan jadi terang. Nah lo, ketahuan kan? Nyanyinya bukan dari hati. Ketahuan itu nyanyinya bukan dari hati. Padahal itu kalimatnya. Kamu mau jadi kuat. Mau jadi. Nah, gimana caranya? Ya, pagi ini ya, kita justru akan membahas gimana sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki dari Anda gitu loh. Oke, nah kita lihat kebenarannya. Saudara percaya sama Tuhan? Amin. Oke, kalau nggak percaya katanya bebal. Oke, itu Mazmur 14 ayat 1-nya. Kalau kamu nggak percaya, tapi
Coba lihat ayat 2-nya. Kita lihat ayat 2, silakan tampilin. Ya. Mazmur 14 ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya ya. Mazmur 14 ayat 2. Perhatikan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi kamu akan berguna, kamu jadi kuat, kamu jadi hebat, kamu jadi pemenang. Tuhan bilang, lihat dulu nih, ada nggak yang punya akal budi? Ya kan? Tadi kan sudah dibilang, dan ada nggak yang mencari Tuhan? Jadi pertama gini loh, kenapa harus punya akal budi? Baru itu dan ya mencari Tuhan loh ya. Berarti orang punya akal budi dari Tuhan untuk mencari Tuhan. Akal budi itu tadi sudah saya jelaskan bahwa itu bagian daripada kecerdasan, pintar, itu semua. Nah, sebenarnya kadang-kadang disinilah kita suka salah menilai sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Contohnya ya. Saudara udah dikasih Alkitab, dikasih firman. Nah sekarang Alkitab di dalam firman itu kamu anggap apa? Apakah hanya belajar untuk takut akan Tuhan? Itu betul. Ya, atau hanya untuk yang sifatnya supranatural gitu loh, yang hanya untuk itu. Saya melihat ini ya. Kita tuh sering disuruh baca firman, sering kan? Sering baca firman, sering kan? Bahkan di gereja ini saya tahu ya. Kalau nggak salah minggu yang lalu ya baca Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 3. Yang lewat yang sudah lalu tahu nggak apa? Nggak ada yang tahu. Bahkan kamu habis baca Kisah Rasul 1, kamu lupa. Besoknya mau baca Kisah Rasul 2. Nah kenapa? Karena kamu nggak pernah nganggap bahwa firman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi selalu ya udahlah baca boleh, nggak baca boleh. Itu. Dibaca pun seolah-olah ya antara penting. Nah, kenapa yang dibaca terus nggak pernah menikmati, nggak pernah merasakan apa sih keuntungannya saya baca itu nggak pernah Anda rasakan. Padahal dibilang di sini bahwa dari situlah timbul akal budi. Nggak percaya? Kita lihat, nggak segampang itu. Makanya sampai sekarang kalau kita melihat kenyataan yang terjadi, kenapa ya? Saya suka meneliti. Kenapa sih ya orang kalau baca bukan ingat tapi lupa. Bukan haleluya loh ya. Kalau haleluya masih mendingan. Berarti dia masih cari Tuhan kan. Tapi yang saya tahu lupa. Makanya nggak pernah nyantol di diri kamu. Ternyata memang nggak gampang. Coba kita lihat ya. Kita buka. Coba Ayub 28 ayat 12 coba. 12 dan 13. Ayub 28, 12. 12 ya. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi kamu? Oke.
Di mana hikmat kamu dapat peroleh. Oke, coba geser ke ayat 20. Ayat 20, ayat 13, sorry. Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi kalau begini, gambaran kita, wah benar ya. Nggak segampang yang gitu. Kalau kamu baca selanjutnya, itu di laut maupun di itu kamu nggak menemukannya. Gitu loh. Coba ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ini pun bertanya-tanya sampai sekarang. Kalau kita ngelihat, apa sih sebenarnya hikmat itu? Apa sih manfaatnya? Karena orang zaman sekarang tidak bisa lagi bicara, yang penting kamu percaya, nggak bisa lagi. Suka melakukan sesuatu itu dengan instan. Suka melakukan sesuatu itu instan, mau lihat hasilnya langsung. Tidak ada yang mau bersusah payah untuk mendapatkan hikmat itu gitu loh. Ya. Namun ayat 23-nya coba, ayat 28 tadi, ayat 23-nya coba perhatikan. Ayat 23. Allah mengetahui jalan ke sana, juga mengenal tempat kediamannya. Nah, saudara kalau baca selanjutnya, saudara akan menemukan gini, bahwa hikmat itu bersama-sama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu. Kalau saudara baca ya, saya nggak perlu semuanya, saya harus baca, waktunya bisa habis di situ gitu loh. Nah kita lihat, ya, ini firmannya rada berat, apa ini sih? Ini maaf nih ya, belakangan ini mungkin juga terjadi di sini ya, kan saya suka keliling, saya tahu nih, ya nggak mau di luar kayak mau di dalam kayak sekarang. Itu banyak yang terjadi kayak gini. Kalau ke gereja itu ngapain ya? Kalau dapat firmannya berat, katanya gini, Pak, dari Senin sampai Sabtu kami sudah berat kerja katanya. Hari Minggu mau datang untuk senang-senang, betul? Betul gak sih? Jadi firmannya harus senang. Anda bukan cari Tuhan. Oke? Anda bukan cari Tuhan. Ya. Sebenarnya apa yang saudara cari? Coba 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Ini benar gak terjadi sekarang? Ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Iya. Jadi ke gereja dianggap hiburan. Ya enggak? Kasihan banget. Bukan begitu. Kamu cari Tuhan, kamu akan terhibur. Tapi sungguh-sungguh bukan untuk keinginan pribadi kamu. Lebih parah lagi, ngerembet ke pengerja sekarang. Coba pengerja, ya, kamu jangan tersinggung. Saya nggak ngomong di sini, saya ngomong di luar ya. Saya nggak tahu kasus di sini. Oke. Jadi gini, banyak sekarang yang terjadi bukan di mana-mana. Itu boleh sampai di luar. Saya sampai sering ke luar negeri juga saya tahu kan ya. Kurang lebih seperti apa gitu loh. Karena mereka
Kalau melayani, ya, terus disuruh baca firman aja nggak mau. Apalagi disuruh doa pagi. Pasti bilang, wah ini pelayanan berat. Ini yang terjadi. Tahu nggak kenapa? Karena tidak tahu maknanya kalau kamu datang ke gereja itu, kamu dapat firman itu untuk apa? Itu buat kamu sendiri. Tadi kan dia bilang, kamu kudus buat kamu sendiri. Kamu benar buat kamu sendiri. Kamu pinter buat kamu sendiri. Kenapa Tuhan kasih kamu pinter, hikmat? Ya Tuhan kan tahu perkembangan dunia ini. Sekarang dengan kemajuannya AI, dengan segala macam ini. Saudara mau jadi orang yang ketinggalan. Atau anak cucu saudara jadi orang yang ketinggalan. Ya kan? Nah hikmat itu hanya ada di Tuhan. Coba lihat ya, kita ngelihat. Tadi kan sudah kita jelasin bagaimana akal budi dengan hikmat. Nah sekarang kita ngelihat kebenarannya, oke? Nih, mohon maaf ya kalau banyak ayatnya karena saya bicara kalau nggak ada ayatnya saya nggak bisa membuktikan. Karena membuktikannya kan gini deh ya. Sesuatu firman itu harus kita buktikan kebenarannya dari faktor kita harus meneliti, kita juga harus ngelihat sejarah itu loh. Kita harus pahami. Kita nggak bisa sembarang kayak zaman sekarang. Yang penting orang seneng dengar yang disampaikan berkat melulu gitu loh. Itu saudara nggak sadar. Ujung-ujungnya Anda disesatkan. Anda jadi orang-orang yang nggak mau berusaha. Jadi instan, jadi pemalas. Kesian sama siapa? Anak cucu Anda nantinya. Gitu. Ini benar sedang terjadi. Nah kita ngelihat apa itu hikmat, apa itu akal budi, ya, apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita lakukan, oke? Nah kita juga buka Imamat Amsal 8 ayat 12 coba. Perhatikan ya. Aku itu Tuhan ya. Hikmat tinggal bersama-sama dengan apa? Kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Iya kan? Hikmat itu kan sesuatu yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita punya kemampuan. Nah, di sini jelasin hikmat. Aku hikmat bersama-sama dengan kecerdasan. Di situ gambarannya kita tahu sebenarnya Tuhan lagi mau memberikan yang terbaik buat Anda, betul? Ya, yang terbaik buat Anda. Lebih baik gini ya, gini. Sekarang tuh kan kalau zamannya kita ya Pak Purba, ya Pak Siong ya. Zamannya kita dulu kalau orang kaya mendadak, orang dapat posisi, kalimat terakhirnya hoki ya. Ya, untung gitu. Apa sekarang masih? Apakah sekarang masih? Udah enggak begitu lagi. Karena sudah banyaknya manusia. Ya kan? Banyaknya manusia, banyaknya kemajuan yang harus dikejar oleh setiap manusia. Jadi Anda hidup sekarang itu beda dengan 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Anda harus sadar itu. Kesiannya kenapa? Anak cucu. Dari waktu ke waktu, saudara kalau perhatikan, ya kan? Dulu orang punya mall, punya ruko di mall, atau punya kios di mall, bangganya minta ampun, betul?
Karena dapat jualan, dapat ini. Ya kan? Sekarang orang punya kios jadi beban, betul? Iya kan? Jadi beban kan? Kenapa? Nggak bisa jualan, nggak laku, mallnya sepi. Oke? Nah, terus orang jualan pakai apa? Pakai online. Saya mau tanya sekarang, ekonominya lesu apa perpindahan dari sistem tersebut? Perpindahan. Nah, perpindahan ini kamu harus ikutin dong. Kalau kamu nggak ikutin, berarti kamu kamu nggak cerdas. Tuhan mau kita tuh dan keturunan kita itu semua cerdas, memiliki hikmat yang luar biasa itu loh di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Itu yang Tuhan inginkan bagi saudara, bagi saya dan keluarga saudara sebenarnya. Makin ke sini saudara akan lihat, ya kan? Itu baru usaha loh ya, itu baru usaha. Sekarang udah merembet ke tenaga kerja kan? Iya kan? Udah merembet ke tenaga kerja kan? Kalau kamu ke Cina, ngelihat orang Cina, mereka tuh rajinnya luar biasa. Ya, rajinnya luar biasa, mungkin bekas susah ya. Jadi karena persaingan akhirnya mereka tuh kalau kerja nggak ada lembur, nggak ada jam lembur, mereka nggak mau. Harus ada jam lembur. Supaya kenapa? Punya penghasilan yang lebih gitu loh. Kalau kita enggak kan, lembur, capek. Apalagi pelayanan, jam-jam lewat, udah jam nih Pak, udah pulang nih Pak, adanya betul? Udah capek nih Pak. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah terlatih untuk menjadi orang yang benar-benar tekun untuk satu hal. Itu yang terjadi sekarang. Nah, termasuk baca firman. Oke? Jadi banyak kegusur. Apakah Anda harus hidup seperti itu terus-terusan? Bukankah kita ingin tadi menjadi apa? Kuat, menjadi hebat, terus menjadi pemenang. Apa hanya ngomong kayak gitu? Itu bagus nih, membangun semangat, tapi lakukannya gimana? Ya kita ngomong fakta. Itu bagus sekali ya. Itu sebenarnya membangun kita. Loh saya baca tadi, saya waktu nyanyi saya baca, wah luar biasa. Ya. Saya juga nggak tahu saya mau nyampein ini atau itu saya nggak tahu. Tapi Tuhan justru kasih. Saya mau jadi kuat, saya mau jadi hebat, saya mau jadi pemenang. Nah gimana lakukannya? Gimana lakukannya untuk mendapatkan itu gimana? Nah ini yang kita mau, kita kejar, ini penting bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Semangat. Oke, itu yang penting. Tadi kalau itu tuh digerakin untuk kamu semangat untuk jadi kuat, jadi hebat, jadi pemenang. Cuma ngelakukannya kayak gimana? Ya ini yang kita mau mempelajari. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya. Tadi kan dibilang hikmat. Akunya Tuhan. Hikmat. Ya. Kemudian kecerdasan bersama-sama aku. Nah, kalau kamu tadi kan saya bilang kalau hikmat kamu perhatikan, baca nanti pulang kamu baca Amsal 8, kamu akan menemukan bahwa kata hikmat itu sebenarnya adalah firman itu sendiri gitu. Ya. Nah, kita lihat apa sebenarnya Anda umat pilihan bukan? Umat pilihan bukan?
Umat pilihan kan? Nah, kalau gitu, kalau kamu jadi ngaku umat pilihan, menurut kamu nih ya, menurut kamu, apa yang menunjukkan kelebihan kamu itu kepada orang yang bukan kelebihan, bukan pilihan? Gak ada. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Saudara percaya? Amin. Ya, mengasihi. Nah, kita ngelihat ya, apa yang dia ajarkan itu sebenarnya maknanya luar biasa. Ya. Coba buka Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat, itu sama dengan menghina Tuhan sebenarnya. Nah, kalau lihat lagi, coba ganti ke Amsal 9 ayat 10. Coba. Amsal 9 ayat 10. Tadi permulaan hikmat ya adalah pengetahuan. Nah, ini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya kan? Jadi kalau dilihat di sini, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Oke, ini dijelasin loh, satu-satu dijelasin. Saya nggak ngarang sendiri, saya nggak bikin sendiri, tapi inilah yang ada di dalam Alkitab. Karena itu, kenapa dia mau umatnya itu lebih daripada orang biasa? Karena apa? Karena kita umat pilihan. Jadi jangan hanya bilang gini loh, gue luar biasa karena di dalam Yesus gue selamat, itu kamu sendiri ngelihatnya. Tapi di luar itu kamu menunjukkan diri kamu siapa. Ini yang paling penting bagi kita, ya. Jadi dibilang takut akan Tuhan. Jadi kalau gitu kita cari dong, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu memang di kamus dibilang gini loh, kamu hormat kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Ada nggak hormat sama Tuhan? Ini pun sebenarnya kadang-kadang ya, saking manjanya kekristenan, Tuhan itu nggak pernah dihormat. Kalau nggak salah visi tahun lalu Pak ya, honor ya. Harusnya kita tuh hormat sama Tuhan. Ya, itu penting bagi kita. Nah, gimana caranya kita mendapatkan, kita mengetahui apa itu takut akan Tuhan? Nih ada ayatnya, coba kita pelajari ya, Nah, pelajari Amsal 2. Dari ayat 1, 2 sampai 6, sampai 7. Oke, Amsal 2. Dari ayat 1 dulu. Amsal 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Itu poin pertama, takut akan Tuhan. Ya. 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi gini, dia bilang gini ya. Dia bilang hikmat itu firman. Jadi kalau kamu baca firman, mengerti kebenaran firman, bukan asal baca lewat gitu, enggak seperti itu ya. Oke. Di sini kan sering kalau nggak salah di Warta suruh baca kan. Kemarin minggu lalu Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2. Kelemahan saudara habis baca, saya nggak tahu. Ada yang nggak baca juga down aja. Kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Gitu loh. Itu kembali ke saudara sendiri. Saudara mau nggak baca firman, terus melekat di kamu, kemudian
otakmu otomatis memori kamu jadi kuat. Mau? Mau? Ajarin ke anak-anak saudara ya. Ya. Nah sekarang kalau gereja kasih, umpamanya baca Kisah Rasul pasal 1. Oke. Kamu baca rame-rame, semua orang baca. Jadi nanti beberapa orang atau bikin kelompok sendiri. Mau 3 orang, mau 2 orang juga boleh, mau 5 orang juga boleh. Waktu kamu baca, habis baca Kisah Rasul 1 umpamanya, ya. Diskusikan kepada saudara teman-teman kamu. Coba kita ngelihat firmannya ya. Jadi saya nggak ngarang nih, coba ya. Udah ngelihat firmannya. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ngapain? Berulang-ulang itu artinya apa? Hafal kan? Membentuk apa? Memori kita. Nah, kita lihat, lanjut. Ulangan 6 itu ya. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Jadi gini. Setelah baca. Ini baca nih ya. Kamu dikasih nih baca. Setelah baca. Kumpulin. Bikin kelompok sendiri-sendiri. Bikin kelompok sendiri 3 atau 5 orang. Coba diskusikan didiskusikan. Apa sih maksudnya Kisah Rasul 1? Umpamanya Kisah Rasul 1 Tuhan Yesus itu bilang, kamu jangan meninggalkan Yerusalem ya, nanti saya akan curahkan Roh Kudus gitu loh. Umpamanya, diskusikan, benar nggak? Terjadi apa enggak? Kenapa dia harus diberikan Roh Kudus umpamanya? Kisah 1 ayat 8 umpamanya. Kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kalau Anda diskusikan, Kisah pasal 1 tadi tidak bakal kamu lupakan. Oke? Yang sering diulang itu, contohnya ya. Pak Purba lah umpamanya. Dia mau neliti tentang firman, tentang asal ininya. Semua keuntungannya untuk apa? Padahal dia tanpa sadar, dia memperkuat memori dia. Makanya kamu lihat, hamba Tuhan yang rajin baca ya. Hamba Tuhan yang rajin baca, jarang yang pikun. Silakan cek kalau nggak percaya. Tapi apalagi, nah kalau Pak Purba umpamanya, Pak Gembala, dia diskusikan lewat apa? Dia ajarin. Nah sekarang kamu mau ngajar nggak bisa kan? Tapi kamu bisa diskusikan dengan teman-teman kamu. Sehingga yang kamu baca itu tidak pernah hilang. Demikian juga mata pelajaran. Kalau kamu baca, mau mengerti, suruh anak kamu diskusikan. Pasti dia nggak lupa. Nanti ujian nggak perlu lagi belajar mati-matian. Ini model belajarnya orang Yahudi. Karena ada dibicarakan di waktu siang, malam itu dan segala waktu sebenarnya. Oke. Nah, kita ngelihat tadi Amsal. Coba Amsal 2 tadi kembali ke ayat 4-nya coba. Ayat 4, Amsal 2. Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi firman itu seperti harta yang terpendam. Kalau kamu ngerti, kamu dapatkan harta itu. Tapi kalau kamu nggak mengerti, ya kamu nggak bakal dapat. Paham? Jadi sebenarnya, nah kita lihat, ya apa yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kita lihat ayat 5-nya coba, ayat 5. Ayat 5, Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan. Selama ini kita kan nggak tahu takut akan Tuhan itu apa.
Nah, sebenarnya itu dijelaskan di ayat 1, 2, 3, 4 tadi. Ngapain? Baca firman. Belajar firman. Enggak pandang kamu umur berapa ya. Ya enggak? Umur tidak membatasi otak kamu untuk berkreasi. Umur tidak pernah membatasi. Saya umur 70 lebih, 74 sekarang. Ya kan? Saya masih berkreasi. Gue masih menciptakan sesuatu di daerah keinginan saya. Ternyata Tuhan itu baik. Ya kan? Saya sudah survei lapangan. Saya tanya, ini barang bisa nggak sih dikembangin? Di sana itu tidak ada yang bisa. Semua bilang nggak bisa. Itu nonsen. Sampai ke pemerintah bilang nggak bisa. Tapi puji Tuhannya, kami sudah berhasil. Itu dari mana? Bukan hikmatnya saya, tapi hikmatnya Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya kata terlambat. Makin kamu tidak pakai otak kamu makin lemot. Nah di sini kita diajarkan, ya kita diajarkan, coba tadi ayat 5 sama ayat 6 sekalian. Ya perhatikan. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mengenal akan Allah. Ini saya baru bicara akal budi loh ya. Saya belum bicara tentang gimana di Mazmur 14 itu mencari Tuhan nggak? Gimana mencari Tuhan? Ya, tapi waktunya habis. Coba lihat ayat 6-nya, tolong ayat 6. Ayat 6. Karena, perhatikan, Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dari mulutnya apa? Firman kan? Datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mana? Jadi tadi kan bilang hikmat tadi susah. Akal budi susah dicari. Tapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengetahuinya melalui apa? Ya melalui kamu harus baca firman. Belajar kebenaran firman. Tuhan berkati. Amin. Jadi gini loh ya, yang kamu pikirkan ini bukan kamu sekarang. Anda pikirkan ke depannya anak cucu Anda. Kesian Pak. Karena berkembangnya ini teknologi dan ilmu pengetahuan, tenaga manusia itu sudah diganti AI semua hampir. AI ini baru biasa loh, belum berbentuk robot murni namanya. Kalau sudah berbentuk robot murni, Anda bisa bayangkan 80% pekerjaan, sistem pekerjaan dikuasai oleh AI. Oke? Jadi ke depannya Anda harus ingat, Anda itu umat pilihan. Jadilah kuat. Jadi hebat. Jadi pemenang dan menjadi terang dunia. Gimana bisa jadi terang dunia kalau kita nggak pernah hebat? Tuh kalimat tadi luar biasa bagusnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa, terima kasih atas segala kebaikan, penyataan dan tuntunan-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Kami siap melakukannya Bapa. Kami menjadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat, menjadi pemenang, menjadi terang bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu, segala pujian hormat bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.